Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Saudara yang saya hormati, saya Yunaidi, Direktur Binakti Laker Pro, didampingi oleh beberapa direktur dan Kalapas Narkotika, diperintahkan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sementara ini beliau melaksanakan tugas kedinasan di Bandung, Jawa Barat terkait dengan kejadian yang diduga terjadinya kekerasan di Nusa Kambangan. Adalah merupakan satu kebijakan pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dilaksanakan pemindahan narapidana bandar yang diduga masih melaksanakan atau melakukan kegiatan pengendalian peredaran narkoba dari Lapas dan Rutan ke Nusa Kambangan, karena Nusa Kambangan telah ditetapkan sebagai lapas super maksimum security dan lapas maksimum security untuk kasus-kasus bandar-bandar besar narkotika. Secara bertahap, pemindahan bandar-bandar itu telah dilaksanakan dengan baik dari Cipinang, dari Tanjung Gusta, dari Banjarmasin, dari daerah-daerah lainnya ke Nusa Kambangan, berjalan dengan tertib, aman, terkendali, lancar, dan semuanya ya sudah ada di sana. Pelaksanaan pemindahan berjalan lancar. Namun pada tanggal 28 Maret 2019 pemindahan yang berlangsung dari Bali, yaitu dari Kerobokan dan dari Bangli, berjumlah 26 narapidana yang diduga juga melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian peredaran narkoba ke Nusa Kambangan. Telah terjadi insiden-insiden pelanggaran terhadap standar operasional prosedur. Pada tanggal 28 itu, tim yang disiapkan untuk menerima sebanyak 13 orang telah dipimpin oleh Kalapas Narkotika dan Kabin Kantip Lapas Kelas 1 Batu dengan memberikan pengarahan-pengarahan untuk dilakukan satu kegiatan pemeriksaan dalam penerimaan itu, menjaga jangan sampai ada narkoba yang dibawa oleh napi pindahan tersebut. Kemudian pada sekitar jam 14.30 rombongan narapidana pindahan dari Bali sebanyak 26 tersebut sampai di Dermaga Wijayapura Cilacap. Di pintu masuk itu diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana standar operasional prosedur penerimaan, mulanya diborgol secara kumulatif, dipisahkan menjadi pemborgolan secara sendiri-sendiri. Dari peristiwa itulah terjadi pelanggaran prosedur. Sekali lagi, pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh para petugas sebagaimana video yang sementara ini telah beredar di masyarakat. Kemudian Kalapas selaku penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dalam kaitan pelaksanaan pembinaan, dalam kaitan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana pengendalian terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran terhadap operasional prosedur itu dilakukan. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Atas peristiwa itu, ya, sebelum atas peristiwa itu saya sampaikan, narapidana yang dikirimkan atau dipindahkan sebanyak 26 itu bisa sampai dengan Lapas Batu, ya, ditempatkan di Lapas Batu di super maksimum security sebanyak 4 orang dan 22 orang di Lapas Maksimum Narkotika Nusa Kambangan.
atas terjadinya pelanggaran terhadap operasional prosedur yang dilakukan oleh petugas dan Kalapas selaku penanggung jawab pelaksanaan tugas itu tidak mampu mengendalikan terjadinya pelanggaran itu, maka telah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari pusat, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Kantip, dan kemudian juga bersama-sama tim dari kantor wilayah yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para petugas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap operasional prosedur itu. Dan kemudian langkah selanjutnya, Kalapas Narkotika telah dinonaktifkan, ya, ditarik ke kantor wilayah, dan kemudian kepala kantor wilayah menunjuk pelaksana harian, yaitu pejabat Kabin Pembinaan Lapas Batu, Saudara Irman Wijaya, untuk melaksanakan tugas sebagai kepala di Lapas Narkotika Nusa Kambangan. Dan sampai dengan saat ini ke-13 petugas ini terus didalami oleh tim, dan apabila ya pelanggaran ini kategori berat, ringan, sedang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka akan dijatuhi hukuman secara administrasi kepegawaian didasarkan atas PP 53, dan kemudian juga pertanggungjawaban secara hukum, ya, mesti mereka harus dimintakan dan mereka harus lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, saya didampingi oleh 2 orang direktur, kami persilahkan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya Pak, itu kenapa petugas itu sampai melakukan hal seperti itu, ataukah karena napi itu melawan atau seperti apa sehingga mereka terpaksa melakukan hal yang di luar prosedur? Pemindahan itu tidak hanya saat ini saja, secara bertahap beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemindahan dari wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ke Nusa Kambangan. Dan memang inilah merupakan satu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka upaya, ya, untuk menangkal terjadinya pengendalian peredaran narkotika dari lapas dan rutan. Kita tempatkan di Nusa Kambangan, insya Allah bandar-bandar besar itu, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Padahal sebelum-sebelumnya berjalan dengan tertib dan aman dan baik. Nah, inilah yang saat ini masih terus didalami oleh kawan-kawan tim dari pusat maupun dari kantor wilayah. Dan nanti akan secara transparan kami sampaikan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ini kepada kawan-kawan semuanya. Bahwa standar prosedur yang kita miliki dalam pemindahan, pengawalan dari tempat asal itu dilakukan oleh petugas lapas dan juga oleh petugas kepolisian. Dan saat penerimaan itu murni hanya petugas kami dari jajaran pemasyarakatan yang menerima pemindahan itu. Setelah dilakukan pemeriksaan akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima. Tentunya saat penerimaan dilakukan itu dan berita acara sudah ditandatangani, maka tugas polisi yang melakukan pengawalan itu sudah selesai. Mungkin keberadaan beliau-beliau ada di situ, ya menunggu kembali ke Bali saja, tidak ikut campur lagi saat penerimaan itu berlangsung. Yang baju coklat itu Pak, high risk Pak itu Pak. Jadi kami di Nusa Kambangan ini memang memiliki uniform, ya, yang khusus ketika penugasan di super maksimum security misalnya. Mereka tidak boleh dikenali oleh warga binaan itu dengan menggunakan nama dan sebagainya, ya.
Oleh karena itulah yang saudara-saudara lihat itu adalah petugas pemasyarakatan yang menggunakan seragam vertikal yang memang digunakan dalam proses penerimaan itu. Tegas dikatakan di dalam standar operasional prosedur kita bahwa dilarang untuk diskriminatif, intimidatif, kekerasan, itu semuanya dilarang. Jadi kami sendiri ketika melihat video itu heran kenapa bisa terjadi hal demikian, karena sebelumnya dan sepanjang perjalanan proses pemindahan dari wilayah lainnya ke Nusa Kambangan ini semuanya berjalan dengan baik gitu. Kenapa ketika dari Bali ini ada satu peristiwa yang sangat-sangat kami sesalkan gitu. Bisa terjadi satu kejadian pelanggaran SOP yang di luar dugaan kami. Oleh karena itu tim yang diturunkan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini untuk mendalami betul ya kejadiannya seperti apa, dan tentunya kami siapkan sanksi yang tegas terhadap petugas-petugas yang melakukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur itu. Nanti hasil daripada hasil pemeriksaan ini akan kami sampaikan secara jelas pada kawan-kawan semuanya di lain kesempatan. Dititik beratkan pada perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan dan kerjasama dari berbagai pihak, warga binaan atau napi-napi bandar, sekali lagi, napi-napi bandar besar yang diduga masih mengendalikan peredaran narkoba dari lapas dan rutan ini berdasarkan hasil sidang TPP, asesmen, ya, ditempatkan di Nusa Kambangan dalam rangka untuk revitalisasi supaya mereka menyadari, menyesali, dan selanjutnya merubah perbuatan yang melanggar hukum itu menjadi narapidana yang baik, tidak mengendalikan narkoba lagi yang merusak generasi muda bangsa dan negara ini. Oleh karena itu mereka itu ditempatkan di super maksimum security di Lapas Batu Nusa Kambangan itu. Nah, ini revitalisasi tetap berjalan. Tidak selamanya mereka ditempatkan di Lapas Batu atau di super maksimum itu. Ketika mereka menunjukkan perubahan perilaku berdasarkan hasil asesmen, berdasarkan litmas dari PK Madya dan informasi dari berbagai pihak, dan kita putuskan dalam satu persidangan yang namanya persidangan TPP, maka dia bisa dipindahkan ke maksimum. Di maksimum beberapa tahun, kemudian dianalisa, kemudian dilakukan asesmen kembali, ada perubahan perilaku, berturut-turut bisa diturunkan derajatnya pada pengamanan yang lebih rendah. Demikian revitalisasi itu yang akan kami laksanakan untuk yang akan datang. Tentu petugas-petugas yang ada di maksimum, petugas-petugas yang ada di super maksimum, di medium, di minimum, ini juga memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Yang kemarin itu kita turunkan adalah petugas-petugas yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas di super maksimum dan di maksimum. Namun demikian, kejadian ini membuat kami semuanya kaget di Direktorat Jenderal maupun di kantor wilayah. Karena kejadian ini setelah kejadian-kejadian yang pemindahan itu tidak menimbulkan kejadian apa-apa gitu. Jadi ini khusus banget di 28 Maret 2019 pemindahan yang terjadi pelanggaran SOP ini. Pak, artinya revitalisasi itu gagal untuk petugas, Pak ya? Kenapa? Karena kan perilaku petugas itu sudah tidak mencontohkan hal yang selama ini yang dilaksanakan oleh sama Dirjen Pas, Pak. Harapan kita, dukungan kalian semuanya untuk penyelenggaraan revitalisasi ini kita laksanakan. Tentunya peristiwa ini tidak bisa dikebiah-uyah sama asinnya gitu, sama ratanya. Ini adalah merupakan satu perbuatan dari oknum, karena peristiwa ini terjadi setelah peristiwa sebelumnya itu lancar, aman, tertib. Bandar bisa diantarkan ke lapas super maksimum security, dan peristiwa inilah yang akan kita dalami dengan baik
Dan saya katakan tadi, apabila terjadi pelanggaran prosedur yang berat, tentu pimpinan kementerian akan mengambil tindakan yang tegas agar menjadi pelajaran ya bagi petugas-petugas lainnya dalam mengemban fungsi dan tugas penyelenggaraan pemasyarakatan, di mana revitalisasi menjadi ujung tombak dan solusi penyelenggaraan pemasyarakatan itu sendiri. Tapi bila kita tegaskan bahwa kemarin itu Bu Dirjen mengatakan di lapas ini juga bahwa revitalisasi itu pilot projectnya ada di Nusa Kambangan, high security, itu bagaimana kok bisa sampai seperti ini? Iya, pilot project salah satunya di Nusa Kambangan. Dan sekarang sudah kita tetapkan di semua kantor-kantor wilayah di seluruh Indonesia. Kalau super maksimum itu ditetapkan berdasarkan keputusan menteri hanya ada di Nusa Kambangan, ada 5 UPT yang sudah melaksanakan operasional standar operasional prosedur super maksimum security itu Lapas Batu untuk bandar-bandar narkotika, kemudian di Pasir Putih ya itu untuk terorisme dan juga untuk terorisme di Gunung Sindur. Yang duanya Kasongan dan Langkat masih dalam proses penyiapan untuk ditetapkan sebagai operasional ya, bukan ditetapkan operasional sebagai lapas maksimum super maksimum security. Ya insya Allah lah kalau dukungan kawan-kawan media bisa terus secara instan memberikan masukan-masukan kepada kami, kritik-kritik yang membangun, insya Allah kami bersama-sama media untuk terus mensukseskan program revitalisasi yang diselenggarakan oleh pemasyarakatan. Pak, tadi disebutkan kalau petugas lapasnya itu di setiap pembagian level maksimum security sampai minimum security itu berbeda. Itu ada kriteria atau seperti apa sih Pak? Jadi apakah di super maksimum security itu kriteria petugasnya semakin tegas atau semakin apa hingga terjadi kasus seperti ini Pak? Untuk menetapkan kualifikasi itu kita nggak sendirian. Kami juga menggunakan instrumen asesmen bekerjasama dengan Angkatan Udara. Beberapa waktu yang lalu menetapkan petugas-petugas yang melaksanakan tugas di sana itu ditetapkan melalui satu proses asesmen dengan Angkatan Udara bersama-sama kami untuk menetapkan mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas-tugas di Nusa Kambangan. Dan itu pun juga sudah kami rencanakan secara bergilir karena mereka tidak boleh juga terlalu lama di sana secara bergantian, dan kami sudah siapkan SDM ya, baik SDM yang sudah melaksanakan tugas di sana maupun SDM yang akan kita rekrut ya dari beberapa UPT di Jawa Tengah untuk penugasan secara bergantian di sana. Insya Allah kalau toh memang program ini kita dukung bersama, insya Allah ya baik penyiapan SDM, baik penyelenggaraan dukungan anggaran maupun sampras yang lainnya, insya Allah berjalan dengan baik untuk super maksimum security dan maksimum bisa. Cukup ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.